Oke, sekarang saatnya kita mempraktekkan, mengaplikasikan apa yang baru saja kalian pelajari di sesi sebelumnya ya. Kita akan benar-benar prakteknya kali ini dengan chart. Sebelum kita mulai, saya mau memastikan kalian masih ingat aturan mainnya. Bahwa saya di sini tujuannya adalah untuk pembelajaran, untuk membuat kalian jadi mandiri. Yang berarti saya nggak akan suapin kalian. Dan saya nggak akan memberi kalian sinyal. Karena saya bukan sedang berjualan edukasi. Saya bukan sedang berjualan signal. Tujuan saya adalah mencetak trader. Jadi kalian harus benar-benar mau berpikir dan berusaha untuk menjadi mandiri. Sesimpel itu ya. Kalau kalian maunya disuapin, lebih baik kalian stop dari sekarang juga. Kan karena video ini nggak akan cocok untuk kalian. Dan di video ini yang kalian lihat adalah bagaimana saya benar-benar men-setup saya punya trading plan sebelum saya masuk market. Dan bagaimana saya mengatur resiko saya sebelum masuk market. Sehingga saat saya masuk market, saya dalam kondisi sudah ready. Karena namanya orang trading harus siap rugi duluan, bukan siap untung. Siap untung semua orang pasti siap. Kita mulai ya. Bagaimana saya akan mengaplikasikan sesuai dengan yang baru saja saya jelaskan. Nah, seperti yang kita lihat sekarang tanggal 25 Juni di sini ya. 25 Juni market sedang ada di sini nih. Harga sekarang ada di 1781. Oke. Berdasarkan harga sekarang dan market sedang berada di range yang sini nih. Atasnya adalah 1793.90, bawahnya 1768.23. Ini adalah template yang sama persis yang kalian sudah tonton di 4 sesi sebelumnya. Jadi akan benar-benar sama persis ya. Bagi kalian yang belum tahu, ya berarti kalian belum nonton, wajib tonton dulu. So, kita lanjut sekarang. Bagaimana saya akan menjalankan breakout-nya? Berarti saya akan menunggu harga akan bergerak ke atas atau ke bawah sekalian. Saya nggak akan mulai trading dari sekarang. Kenapa? Karena saya orang bodoh. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya nggak tahu harga mau naik atau turun. Yang saya tahu, big guys akan melakukan sesuatu dan mereka akan bergerak duluan. Saya tinggal mengikuti. Oke? Berarti, kalau harganya bergerak ke atas, tugas saya adalah mencari satu resistance di area ini. Di area 1793.90 sampai 1713.15. Di salah satu harga, saya akan menentukan di mana yang strong. So, gimana saya menentukannya? Tadi, seperti yang saya bilang, dari harga yang sudah ada, dari harga 1793.90, di mana strong berikutnya? Strong berikutnya, strong resistance ya, di sini ya, adalah di sini, bisa kita lihat. 1797.92. Dan kalau saya langsung masuk di situ, itu konyol namanya. Saya harus kasih toleransi spread. Karena saya harus memastikan ini bukanlah false break. Jadi saya akan ambil di atasnya lagi. Di mana saya akan ambil? Oke, saya akan ambil di sini. Saya sudah punya contekan ya. Contekan ini adalah trading plan yang sudah kami buat di sini di Traders Family berdasarkan hasil meeting dari tim trader. Karena apapun posisi yang mau diambil oleh Traders Family itu dipastikan memang kita sudah meeting secara tim. Memang sudah disepakati secara tim, baru kita boleh masuk market. Sesimpel itu. So, posisi pertama saya akan masuk di 1799.63. Lihat ya, di atasnya sedikit kan, dari strong resistance yang sudah kita dapatkan tadi. Setelah saya mendapatkan harga ini adalah entry buy saya yang pertama. Ini entry buy saya yang pertama, kalau marketnya bergerak ke atas. Lalu di manakah stop loss saya? Maka stop loss saya yang pertama, ini saya akan rubah warna dulu, biar gampang lihatnya ya. Stop loss saya yang pertama adalah saya akan mencari di area yang ini. Kenapa? Tadi yang saya bilang, saya harus memastikan harganya tidak kembali ke range yang sekarang, tidak kembali ke range bawahnya lagi. Jadi saya akan mencari strong support yang ada di sini. Karena kalau sampai strong support saya dijebol, maka dia kembali ke range yang bawah. Prinsipnya seperti itu. Dan di sini stop loss-nya menjadi 1786.25. Bisa lihat di sini ya, bahwa strong support-nya sebenarnya adanya di atasnya, di sini ya. Tapi saya ambil di bawahnya. Balik lagi untuk mengantisipasi spread. Oke, maka selesai trading plan saya yang pertama. TP-nya di mana? Kan tadi saya udah bilang, semua garis kuning saya ini adalah exit untuk TP saya. Itu sudah menjadi TP saya secara otomatis. Saya nggak perlu mikir, saya nggak perlu nyari lagi. Kenapa? Karena yang saya tahu, harga akan selalu mengejar next resistance berikutnya. Dia akan bergerak dari satu range ke range berikutnya. Itu yang saya tahu. Selebihnya saya nggak peduli. Saya anggap diri saya bodoh. Saya nggak peduli indikator, saya nggak peduli fundamental, saya nggak peduli chart pattern, saya nggak peduli candlestick. Saya anggap saya nggak tahu itu semua. Lebih baik saya nggak tahu daripada saya sok tahu kan? Oke,
Inilah trading plan saya yang pertama. Setup saya untuk posisi buy saya yang pertama. Yang kedua, bila harga ini naik lagi, karena Juli diindikasikan akan terjadi major trend. Oke? Bila ini naik lagi menembus harga yang 18.13, maka order buy saya yang berikutnya akan ada di mana? Oke, saya akan buy, berarti sama prinsipnya ya. Saya akan mencari satu strong resistance di area ini, di salah satu area ini, dan saya akan beri toleransi spread lah, kasih perbedaan. Di situ saya akan masuk posisi. Oke, berarti di sini saya dapat di 1825.43. Nah, kelihatan ya. Jelas di sini ya bahwa sebenarnya adanya di bawah sini. Ya kan? Di sini ada ada resistance, dan saya kasih toleransi lagi. Saya memastikan harganya benar-benar break, karena ini adalah breakout. Ya kan? Breakout dari sebuah range, breakout dari sebuah resistance. Itu prinsipnya. Lalu stop loss saya akan ada di mana? Stop loss saya pastinya ada di range yang ini. Kenapa? Balik sama seperti tadi ya. Saya memastikan dia tidak kembali ke range yang ada di sini. Saya memastikan dia benar-benar pindah range. Itu prinsipnya. So, stop loss-nya akan ada di 1804.4. Itulah stop loss saya. Yang bisa kalian sama-sama lihat. Di sini ada strong support sebenarnya. Dan saya kasih toleransi spread. Sesimpel itu. Maka selesai sudah trading plan saya yang kedua. Yang berarti tadi buy pertama saya sudah tahu kalau naik buy pertama saya ada di mana, dan kalau naik lagi buy saya yang kedua ada di mana. Yang berarti dua-duanya adalah buy stop. Sehingga buy stop saya yang pertama tadi ada di 1799.63 dengan stop loss di 1786.25 dan take profit di 1813.15. Sementara buy stop saya yang kedua, trading plan saya yang kedua untuk posisi buy akan ada di 1825.43 dengan stop loss di 1804.4 dan take profit di 1859.14. Gampang kan? Simpel kan? Itulah metode trading yang benar-benar saya terapkan selama ini. Sesimpel itu. Kalian jangan bikin semua jadi complicated. Trading itu harus dibikin simple. Trading itu harus dibikin tidak subjektif. Dengan kalian hanya memegang satu prinsip, kalian jadinya nggak pernah ragu. Kalian jadinya nggak pernah bingung. Ya kan? Baik lagi, the less you know, the better you trade. Lalu bagaimana saat saya, kalau marketnya bergerak ke bawah, saat saya akan melakukan posisi sell. Berarti prinsipnya sama persis, benar-benar sama persis. Saya akan mencari satu support, disitulah saya akan masuk. Berarti di range yang ini ya, kali ini saya akan bikin cepet ya. Karena kalian tinggal ulang-ulang aja video ini. Maka entry sell saya yang pertama akan ada di 1760 dengan stop loss di 1776.69 dan take profit kalian bisa jawab sendiri. Kalau kalian nggak bisa jawab, kalian mundurin sedikit videonya. Berarti kalian nggak nyimak. Inilah order sell saya yang pertama dengan stop loss-nya di 1776.69. Oke. Lalu kalau dia turun lagi ke range yang berikutnya, yang bawah sini, di mana order sell saya? Maka akan ada di 1735.6 dengan stop loss di 1756.62. Take profit, kalian harusnya sudah bisa jawab sekarang. Pasti kalian sudah mengerti. Sesimpel itu. Percaya nggak percaya, saya trading bener-bener cuma begitu. Saya trading nggak pernah mau pikir panjang, nggak pernah lihat berita, nggak pernah lihat apapun. Kan? Dan ini sifatnya menjadi baku. Kenapa? Karena yang namanya support resistance sudah ada duluan sebelum harganya terjadi, sebelum harganya bergerak. Itulah yang membuat saya menjadi yakin, yang membuat ini semua menjadi sifatnya objektif. Sementara saat orang berpegang pada teori ini, teori itu, teori ini, teori itu, tapi subjektif, kalian bingung sendiri. Bahkan di backtest pun nggak bisa. Kebanyakan metode itu nggak bisa di backtest. Sementara saya punya sangat-sangat bisa di backtest. Kalian mau backtest sampai 20 tahun terakhir pun akan tetap sama prinsipnya. Itu untuk dua posisi buy pertama dan dua posisi sell kita yang awal ya. Untuk posisi-posisi selanjutnya, kalau saya bahas di sini semua pasti kelamaan. So kalian bisa hubungi konsultan kalian masing-masing untuk mendapatkan update dari posisi-posisi selanjutnya lengkap dengan TPSL-nya. Simpel itu ya. Itu dari sisi trading plan. Sekarang bagaimana saat saya sudah punya trading plan, bagaimana saya akan masuk market? Apakah saya akan lakukan order buy langsung?
Pastinya enggak. Saya akan mengatur resikonya sekarang. Bahwa di setiap posisi yang tadi, saya siap rugi berapa. Kan bukan siap untung. Kan, dan pastinya bukan ya SL semampunya ya. Pastinya bukan itu. So, saya akan masukin semua trading plan saya dalam satu pembukuan ini. Ini adalah pembukuan versi manual ya. Nanti kalian akan terima yang versi sudah lebih canggih, sudah lebih sistematis. Karena yang memang asal muasalnya semua dari sini. Kan dasar pemikirannya semua dari sini. So, di sini saya tinggal masukin modal yang saya gunakan sebesar 3M, berarti 300.000. Ya kan? Di mana posisi buy pertama saya? Tadi posisi buy pertama saya jadi 1799.63. Dengan stop loss di 1786.25. Dan take profit saya akan ada di 1813.15. Sekarang saya siap rugi berapa? Itu yang menjadi pertanyaannya kan. Ini style pertama di mana saya akan trading per satu range, yang berarti ini adalah metode swing yang paling basic dengan memanfaatkan seasonality. Ini yang paling basic, dan saya sudah bilang di video yang di YouTube terakhir, saya akan mengambil risiko yang lebih besar. Di mana pada posisi ini saya akan menggunakan risiko sebesar 2%. 2%. Kan di sini sudah langsung otomatis dihitung stop loss saya berapa pips, TP saya berapa pips, berarti saya boleh menggunakan 4,48 lot. Kan? Dan berarti kalau saya loss, saya akan loss sebesar 6.000. Langsung 6.000. Dan kalau saya take profit, saya akan take profit ya ini 6.000-an juga kurang lebih, 1:1. Kan? Mungkin bagi kalian yang sudah pernah ikut TF Kampus, kalian bingung. Atau mungkin kalian yang selama ini melihat video-video saya di YouTube, bingung kenapa yang ini 1:1. Karena yang selama ini yang saya tampilkan di YouTube itu adalah metode saya yang di TF Kampus, yang benar-benar sudah super baku. Ya kan? Jadi bagi kalian yang sudah pernah ikut TF Kampus ya berbahagialah, karena kalian sudah justru menguasai satu metode yang paling baku yang sampai detik ini masih saya gunakan. Sedangkan yang sekarang saya praktekin ini adalah metode swing menggunakan seasonality. Jadi prakteknya akan berbeda, tapi tradingan ini akan benar-benar saya jalankan dan saya benar-benar trading seperti ini. Kembali sekarang, posisi kedua saya buy di 1825.43 dengan stop loss di 1804.4 dan take profit di 1859.14. Sama, saya siap merisikokan 2% di sini. Yang membedakan berarti adalah lotnya. Kenapa bisa lotnya beda? Ya range-nya jauh, targetnya lebih jauh, otomatis lotnya yang berubah. Ya kan? Inilah cara mengatur money manajemennya. Bahwa yang saya atur adalah setiap posisi saya siap resiko berapa, saya siap rugi berapa, dan saya siap ruginya 2%. Dan bagi saya ini udah besar, karena normalnya saya hanya trading, loss saya resikonya dengan 0,5%. Kali ini 2%. Per satu trade ya. Jadi di account yang satu ini kan saya akan menjalankan dua style. Ya kan, di mana satu style yang pertama adalah style swing yang paling basic, di mana saya akan tradingnya per satu range. Dan style yang pertama ini saya sudah siap meresikokan 20% total. 20% total. Berarti kalau saya consecutive loss 10 kali berturut-turut, maka saya mencapai limit saya nggak akan terusin tradingan saya. Kalau 10 kali berturut-turut. Dan sebenarnya kalau sampai 10 kali berturut-turut saya boleh pensiun sih jadi trader. Ya kan? Gitu ya. Itu prinsipnya. Dan sama sekarang untuk posisi sell gimana? Posisi sell saya akan masuk pertama di 1760 dengan stop loss di 1776.69 dan take profit di 1745.77. Resiko saya 2%. Maka saya menggunakan 3,59 lot. Ini bisa dilihat sini ya. Net stop loss saya selalu sama, 6.000, 6.000, 6.000. Selalu sama. Karena saya menggunakan risk per trade sesuai dengan video money management yang pernah kita bahas. Lalu berikutnya lagi, sell saya akan ada di mana? 1735.6. Dengan stop loss di 1756.62 dan take profit di 1714.75. Sama, resiko saya pun 2%. Jadi semua trade ini saya akan selalu menggunakan resiko 2%. Ya kan? Lalu mungkin kalian bertanya, kenapa saya hanya meresikokan 20% di sini?
Kan? Karena yang 30% lagi saya siapkan untuk momentum yang lebih besar, yaitu major trend, di mana saya akan trading tanpa menggunakan take profit. Saya tidak akan menggunakan take profit di awal, kan? Tapi saat seasonality-nya sudah jelas, saat seasonality-nya menjelang habis, dan saya sudah bisa menentukan target, baru saya akan menentukan target. Take profit saya jadi akan saya set di akhir-akhir bulan, kan? Tapi stop loss-nya saya akan terus geser, saya akan trailing stop, kan? Dengan gaya trading yang jauh lebih agresif. Gimana gaya tradingnya? Saya akan bahas secara cepat karena terus terang saya belum mau mengajarkan ini kepada kalian. Kenapa? Ya ini yang paling basic kalian kuasain dulu. Kalau yang paling basic aja kalian nggak bisa kuasain, jangan harap kalian bisa trading yang langsung ribuan poin tanpa menggunakan take profit. Kalian hold ribuan poin, itu jantung kalian nggak akan kuat, mental kalian belum sampai situ. Saya sangat-sangat sadar fase saya dulu gimana. Dan jangan greedy, jangan sok-sokan. Trading itu bukan ajang untuk sok-sokan. Belajar dari hal yang paling basic dulu. Next, kalian sudah kuasai itu, saya akan ajarin yang benar-benar advance.